Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma. Yang kami hormati ketua, kemudian yang kami hormati perangkat-perangkatnya, dan juga yang kami hormati seluruh jamaah rutinitas pengajian malam Jumat yang telah berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kata, menjunjung tinggi segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala apa yang Allah larangkan. Kenapa? Karena dua konsep tersebut merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita mengatakan diri kita itu orang takwa. Janganlah kita mengatakan diri kita itu orang baik kalau masih ada perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan, dan masih ada larangan-larangan Allah yang masih kita kerjakan. Maka dengan demikian, segala nikmat Allah yang telah Allah titipkan pada kita, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat badan, dua tangan yang masih Allah singgahkan manfaatnya pada kita, dua mata, dua kaki, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Memberikan fasilitas nikmat-nikmat tersebut ataupun mengaplikasikan nikmat-nikmat itu ke jalan yang Allah perintahkan, yaitu jalan-jalan kebaikan. Kemudian selawat diiringi dengan salam, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah curahkan kepada seorang baginda yang sangat gagah perkasa. Beliau diibaratkan payung dalam kehujanan, pelita dalam kegelapan, perahu dalam kebanjiran. Alhamdulillah pada malam Jumat yang barakah ini telah Allah kumpulkan kita untuk membahas sedikit panjangnya tentang masalah kehidupan kita yang berjudul sejatinya kehidupan dalam hakikat kebahagiaan. Maka untuk mencari sejatinya kehidupan, tentu diawali terlebih dahulu dengan kebahagiaan. Ini yang harus digarisbawahi terutama bagi kita kalangan-kalangan orang-orang manusia, kalangan pemuda, untuk membentuk suatu kebahagiaan dalam menempuh ataupun mengarungi kehidupan yang akan datang, barulah terjadinya sejati kehidupan. Namun bila mana tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan, maka tidak bisa kita menciptakan sejatinya kehidupan. Apa makna kebahagiaan itu? Apa definisinya? Ini pun multi tafsir orang yang mentafsirkan makna daripada sebuah kebahagiaan. Ada sebagian kelompok manusia, ada sebagian golongan manusia mengartikan kebahagiaan itu adalah orang yang mempunyai banyak uang, banyak harta, mobil mewah dia punya, rumah bertingkat dia punya, segala bentuk harta dia memilikinya. Apakah itu kebahagiaan? Mungkin menurutnya iya, tetapi belum tentu menurut orang lain itu kebahagiaan. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang memperoleh yang demikian, harta yang banyak, uang yang begitu banyak, harta yang berlimpah, tetapi ada juga yang belum mendapatkan kebahagiaan.
Kemudian bila mana kita menanyakan pada orang yang berbeda dengan golongan yang lain, kalau menurut Bapak ataupun kalau menurut Abang, apa sih makna daripada kebahagiaan ini? Dia juga akan menjawab dengan pengertian yang beda. Kalau menurut saya, kebahagiaan itu adalah memiliki pangkat yang tinggi, pangkat yang megah. Baik itu seorang presiden, baik itu seorang gubernur, kemudian turun di bawahnya lagi bupati, kemudian camat, kemudian gesi, kemudian sampai kepala lorong. Bila mana dia sudah memperoleh tahta jabatan tersebut yang tinggi, berarti dia sudah bahagia. Kenapa? Karena itu definisi bahagia menurutnya. Tetapi pada kenyataannya, orang sudah memiliki pangkat yang tinggi, bahkan pejabat-pejabat juga tidak bahagia. Berarti bukan itu hakikat kebahagiaan. Ada sebagian manusia mengartikan kebahagiaan dengan definisi yang berbeda lagi. Ini dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain? Gimana? Jampu-jampu ya. Karena itu lancar saja. Kan? Karena kan di live, ya kan? Takutnya nanti dilihat oleh orang di luar Aceh, juga bisa menikmati ataupun melihat syarahan-syarahan daripada ceramah kita. Tapi tidak apa-apa kita campur. Oke. Jadi ada sebagian kelompok yang berbeda, mereka mengatakan arti kebahagiaan itu adalah satu rasa yang timbul daripada latifah rabbaniyah yang dia berada dalam hati. Itu yang dikatakan kebahagiaan. Sehingga tidak membutuhkan harta yang berlimpah, tidak membutuhkan pangkat yang tinggi. Selama ada kerendaman rasa itu dalam kalbunya, dalam latifah rabbaniyahnya, dia sudah bahagia. Apakah itu yang dikatakan dengan kebahagiaan? Ada yang semakin seperti itu. Kemudian kita mengkaji historis di masa Rasulullah dulu, bagaimana cara Rasulullah membentuk sebuah kebahagiaan. Ada dalam sebuah sabda Nabi, satu hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, sa'adatul mar'i arba'on, kata Nabi. Ini mungkin bisa diaplikasikan, bisa dijadikan sebagai pegangan hidup kita untuk memperoleh kebahagiaan dalam hakikatnya sebuah kehidupan. Di mana letak kebahagiaan seorang itu? Sa'adatul mar'i arba'on, kata Nabi. Letak kebahagiaan itu ba'bet perkara. Dan bila mana 4 perkara ini sudah kita miliki, nyangka terjadinya sejati kehidupan yang kita arungi. Tapi bila petbohnya galam yang miliki, nya mungkin piuh-piuh untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun untuk mengurangi sebuah kehidupan yang pasti. 4 kategori, 4 perkara yang harus kita miliki supaya kita bahagia. Apa itu yang pertama? Antakuna zaujatuhu salihatan. Ini awal bagi kita yang belum berkeluarga. Mencari, membentuk seorang istri yang salehah, ataupun dia memperoleh istri yang salehah. Nyo awal daripada kunci kebahagiaan mengatur bentuk sejatinya kehidupan. Tapi menyo istri kita nyo bermasalah, dia bukan orang yang salehah, bahkan dia menjadi orang yang membangkang. Sekalipun kita bertahta, sekalipun kita saudagar, percayalah, saudagarmu, tahtamu tidak dapat menghantarkanmu kepada kebahagiaan. Percayakan. Tetapi bila mana kita memiliki istri yang salehah, disitulah awal mula kebahagiaan terjadi. Bagaimana istri yang salehah itu? Siapa istri yang salehah itu? Istri salehah. Tentu ada yang bertanya, siapakah istri salehah itu? Istri yang salehah adalah seorang istri. Dia tidak mau menjadi pimpinan dalam rumah tangganya, dan dia siap menjadi yang dipimpin dalam rumah tangga.
Ini. Kalau perempuan sudah menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga, berarti keluarga itu sedang menunggu kehancuran datang. Makanya anjuran menikah itu ada 4 yang harus diteliti, yang harus dilihat. Ada 4, tungkahul mar'atu li arba'in. Menikahlah kamu dengan seseorang perempuan itu karena 4 faktor yang kita lihat. Apa yang kita kategorikan? Pertama, li jamaliha, karena kecantikan. Supaya apa? Jangan sampai kita tergoda dengan wanita yang lain. Sampai kita nyondir dan keluarga apa yang bakal jaga yang malay. Kenapa? Karena malam tidak beda, karena siang tidak beda dengan malam. Bila kita pandang wajah istri yang sudah kita pandang. Maka kalian kecantikannya pun harus distandarkan sesuai dengan kegantengan yang kita miliki. Baik, kita nampun tendra ada 65, maka kita yang si kurang nyo dapat merugikan orang yang lain. Kira-kira konten kita nyo 70, maka carilah istri yang kira-kira 75. Jangan sampai kita senang mendapatkan istri yang cantik, dia susah mendapatkan kita yang tidak cantik. Itu bermasalah dalam kehidupan. Kemudian apa lagi? Di jamaliha urutan yang pertama. Kemudian li nasabiha, keturunannya. Li maliha, hartanya. Li diniha, agamanya. Pada penyebutan agama memang pada urutan yang keempat, tetapi Nabi menambahkan fatfar bidatiti tarabat jadah. Memperoleh kemenanganlah orang-orang yang mengutamakan agama pada seorang perempuan ataupun seorang calon istrinya dibandingkan yang mengutamakan daripada yang lainnya 3 yang lain. Jadi agama yang didahulukan. Itulah yang dimaksudkan salehah dalam hadis. Agama pada istri, dia tahu haknya suami, dia tahu haknya kita apa. Sehingga hak istri, tugas seorang istri tidak terabaikan. Coba lihat istri yang berprofesi, istri yang bekerja. Kadang-kadang bahkan dia pergi keluar daripada rumah jam 7:30, dia pulang jam 6 tepat. Bagaimana dia cara untuk melayani suami? Disitulah awal-awal tidak terbentuk keharmonisan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena jarang kita berbaur dengan istri. Tetapi Ustaz, kan ada yang mengatakan, bila mana kita sama-sama berprofesi, istri berprofesi, suami berprofesi, sama-sama kerja, di situ kan akan menambahkan nilai finansial kita setiap bulan. Taruhlah gaji seorang suami itu 5 juta, istri 5 juta per bulan. Kalau dikalkulasikan ditambahkan menjadi 10 juta pada perkiraan. Tetapi pada hakikatnya orang yang menikah dengan seseorang perempuan yang dia tidak berprofesi dan berbakti di rumahnya, setiap suami pulang dia menyambut dengan wajah yang ceria dan gembira, senang hatinya, sama rezekinya dengan orang yang dua-duanya berprofesi. Tidak ada perbedaan. Itu hanya pada pandangan dunia. Seakan-akan pada pandangan dunia bertambah. Daripada hakikatnya ketentuan Allah yang mengaturkan rezeki kita secara individual sebelum kita berkeluarga, maka sedemikian rupa rezeki kita sudah berkeluarga juga sedemikian rupa Allah gabungkan menjadi satu. Itu ketentuan. Tetapi yang diwajibkan bagi kita apa? Wa indana li abdin kasbun kullifa bihi walakin lam yu'assir fa'ifa. Allah tidak pernah menyuruh dua-duanya berprofesi. Yang Allah perintahkan bagi kita adalah berusaha.
dalam memperoleh rezeki. Sekalipun satu orang suami yang bertanggung jawab, sekalipun yang mencari rezeki itu cuma suami karena kewajibannya, rezeki istri tugasnya apa? Di rumah mendoakan para suami yang sedang mencari rezeki. Insya Allah, kalaupun tidak banyak, itu menjadi keberkahan dalam kehidupan. Insya Allah. Kemudian, istri yang salehah adalah istri yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat nilai ibadahnya. Apakah dia mengada-ada dalam ibadatnya, ataupun menampak-nampakkan kesalehannya, ataupun dia memang saleh pada hakikatnya. Kalau misalkan sedang asik-asik pacaran, mungkin yang dia nampakkan itu semua kepalsuan. Kenapa? Karena keasliannya akan terungkap bila sudah kita mengarungi kehidupan dengannya 1 tahun ataupun beberapa bulan. Munya galau truk, sitonnya galau truk, 5 bulan yang mantap kepalsuan. Mantap abangku sayang, kapan keaslian itu muncul? Di saat kapal-kapal bulan di akhir 5 bulan lah. Di situ akan keluar bahasanya yang asli. Di situ akan nampak wajahnya yang asli. Yang dulunya itu dipenuhkan dengan filter dan make up. Wadah kata kepulangan barulah kita menyesal kenapa aku dulunya memilih dia. Bahkan sampai lu pilih di awal. Rupanya semua bodoh. Bukan asli, itu penipuan semata. Kena pasal. Kadang pasal penipuan. Inilah terjadi masalah. Tanah pisah karena sudah ada momongan. Karena kita harus juga memikirkan kepada tanah cereka luar biasa. Kadang ada mangan keluarga segala macam. Di saat itu apa yang harus kita bersikap? Bagaimana sikap kita? Kiban tindakan selanjutnya ini. Kalau dia memiliki akhlak yang baik, kalau dia memiliki agama yang bagus pada jiwanya, maka agama itu menahan kita untuk berpisah dengannya. Kalaupun kita mendapatkan memilih wanita yang cantik, di satu saat dia akan pudar. Yang kekal apa? Agamanya. Yang kekal apa? Akhlaknya. Maka itu akan membuat kita setia selama-lamanya. Karena sifat laki-laki bosan, yang harus diakui oleh laki-laki, bosan. Kecantikan akan luntur, maka dia akan bosan bila tidak ada yang lain pada istri kita. Sehingga timbullah selingkuh, timbullah ini, timbullah itu. Kenapa? Karena sesuatu yang diharapkan kahanali mbak istri. Nyenjit sebagai pedoman dalam dunia mencarikan istri dalam kehidupan kita. Tapi meramah lagi dia. Karena satu kadang-kadang seumur hidup. Musibah satu hari itu bisa berefek seumur hidup kehidupan kita. Coba bayangkan. Maka harus benar-benar teliti, benar-benar kita melihat istri kita, calon istri kita itu bagaimana dia. Bukan kita tanya pada dia, tetapi kita tanya pada orang yang mengenali dia pada sebenarnya. Maka ditunggu wadah tanya mengkawin. Wadah tanya mbak ulun, hai tunggu kiban kaknya, hai tunggu kiban adiknya. Nyan bila mana nyan sidro ulun yang mufuk agama, boleh dia mengatakan yang sebenarnya. Nyan tunggu munyonyan urun inam, memang dia seakan-akan wadah berjalan nalium harubah gitu. Memang pada pandangannya menang, tetapi bunuh debu wajah debu. Nyankan mehan ia saka lepas kerja kira gitu. Artinya apa? Ada yang tersembunyi di balik pakaiannya. Ike gedanya rom halong tak su. Bek kena nyan hanjit menang, nyan doa lagi yang salah. Lu yang semayang ile, lu semayang tahajud ile, lu segala macam.
nah timbul kebaikan. Tetapi ya akan asli muncul pada saat kita nyokat rumus dengannya. Nya harus hati-hati. Yang kunci awal untuk memperoleh kebahagiaan secara hakiki sehingga terbentuknya sejati kehidupan. Nya nilai istri yang saleh, sabar kan? Kemudian yang kedua, wa auladuhu abraran. Dia memiliki anak yang baik, anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Walaupun dia tidak mampu membangunkan rumah yang bertingkat kepada orang tuanya, walaupun dia tidak mampu membeli mobil mewah kepada orang tuanya, tetapi ketahuilah, nyo anak yang saleh nyo berharga ibaratkan mutiara yang berada di dasar. Semua orang pada hakikatnya menginginkan anak yang saleh, tetapi tidak semua orang bisa memiliki anak yang saleh. Nyo yang harus tanya. Gak penting kita nyo benar meninggal usi anak kita nyo dia tutup buku dengan kita. Artinya tidak mau tahu menau tentang kita. Begitu urung si kamu meninggal, kartu buku berarti uncinya hanale bak pandangan tersebut. Padahal belum. Padahal masih ada ikatannya. Padahal amalan yang dia lakukan itu berefek kepada orang tuanya. Padahal kebaikan yang dilakukan itu sampai kepada orang tuanya. Dia tidak tahu kenapa, karena adik tersebut tidak saleh. Hana saleh. Bagian kerja seluruh main SIM, bagian kerja seluruh main judi, bagian kerja seluruh mabuk-mabukan. Apakah itu yang dikatakan anak yang saleh? Bukannya yang dikatakan anak yang saleh. Bila itu yang dikatakan anak yang saleh, lalu bagaimana yang dikatakan anak yang salah? Karena bedanya cuma sedikit, saleh dengan salah. Ya kan? Munyo anak yang bermaksiat kepada Allah dikatakan salah, kibat ke pengertian anak yang salah. Ya, maka bukan itu definisinya. Kenyan pengertiannya. Kibat si teman anak yang salahnya, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, karena biar manapun ibadah kita pada hari ini seakan-akan serban tidak pernah lepas daripada kepala katanya. Serban tabaluk bibiraya dari tabaluk serban. Tetapi bila katanya bermasalah dengan urusi katanya, yakinkanlah ibadat dan serbanmu tidak ada nilai di hadapan Allah. Karena nilai di hadapan Allah. Yang kedua katanya bermasalah dengan urusi. Masjid satu bangunan sidra ada pegernya. Taboh kira dah pada masjid. Taboh kira dah pada. Kemudian ubena mandum anak yatim katanya santuni. Sedekah pun tidak pernah putus-putus. Tetapi bila mana bermasalah dengan orang tua, nyan beka yang berbuat tersebut tidak ada nilai. Maka dengan demikian, selagi masih ada orang tua, apalagi kita yang laki-laki, kita tidak pernah berpindah surga, sedangkan wanita pernah pindah surganya di dasar, di bawah telapak kaki ibu dan bapaknya, berubah menjadi telapak kaki suaminya. Kita yang laki-laki sampai kapanpun tidak berpindah surga. Tetap ridallah fi ridha walidain wa suhdullah fi suhdi walidain. Letak keridhaan Allah pada ridha orang tua, letak murka Allah pun pada murka orang tua. Coba bayangkan bila mana kita seorang anak yang durhaka kepada orang tua, apakah kita bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki dalam dunia? Hanya bermasalah. Gedanya durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, nyo bermasalah bukan hanya di akhirat, tetapi juga bermasalah dalam dunia.
Dunia akhirat katanya mupalitu. Dunia akhirat katanya mupalau. Maka untuk mencari kebahagiaan hina maka bermasalah dengan ibu. Bahkan yang sangat kejamnya seorang anak, dia pernah meneteskan air mata ibunya dalam kesedihan. Katanya kadang-kadang naya merantau ini, ya kan? Naya merantau. Orang tua kita, walaupun katanya dewasa, karaya, tetap masih menyimpan rasa rindu dalam hati. Sedangkan katanya di saat katanya masih usia dini, mantap ubahnya rindu ke mak. Tetapi bila mana katanya dewasa, urungsi katanya menjadi tua renta, nyokaglah katanya urungsi. Kaglah bahkan dua. Bahkan rasa tersebut muncul karena ilmu tidak kekal dalam tubuh kita. Hana pangkai katanya tentang agama. Hana pangkai modal dengan tentang agama, makanya membenci orang tua. Seakan-akan hidupnya menjadi beban bagi dia. Seakan-akan menang menjadi sebuah beban kesukaran bagi dia. Maunya kita dia biar mati saja. Yang menang seakan-akan. Yang anak ini, apalagi kita cuma hidup. Ya. Apakah di situ kita memiliki kebahagiaan? Maka cobalah rasakan di saat usia kita tua nanti. Anak gedanya, hana yang saleh dan salehah dirobi, hana kebahagiaan mati tiga. Ya, urung lain dengan gedanya. Urung lain hana dengan gedanya. Yang dengan gedanya cuma anak yang saleh dan salehah. Yang bukan hanya dunia dengan. Dan kata Allah pun kamu meninggal pun masih dia mengingatkan pahala kepada orang tua. Itu kunci kebahagiaan. Jadi bila mana dia memiliki istri yang soleh, istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah, nyo karena dua kunci dalam hakikat kebahagiaan. Ya, maka disitulah terbentuk sejatinya kehidupan. Kemudian kunci yang ketiga adalah memperoleh kebahagiaan apa? Wa khulaqa'u minas salihin. Pergaulannya dengan mereka-mereka yang saleh. Siapa yang saleh? Mereka yang mempunyai ilmu agama. Mereka yang taat kepada Allah dengan ilmu yang dia miliki tersebut. Itu orang yang saleh. Maka bila mana katanya ingin menilai seseorang itu, lihat saja kawannya bagaimana. Dia dan nilai dia. Yang berarti kalau ngon mendengar saya mengon, menyongan pencuri mengon tidak menutup kemungkinan dia itu perampok. Benar. Kenapa? Karena bau kawannya akan terpengaruh kepada dirinya. Menyope pencuri tetap ngeji pencuri. Menyopi perampok tetap jih perampok. Maka dia tidak akan jauh dari lingkungan. Ya, maka perlulah pergaulan ini. Perlulah bergaul dengan orang-orang yang saleh, Dikisahkan dalam riwayat satu kitab. Nanti di dalam neraka itu ada satu golongan orang Islam tidak masuk dalam surga. Padahal yang lainnya itu sudah masuk dalam surga. Tapi ada satu kelompok dia tidak masuk dalam surga. Ada teman-teman kekal dalam surga. Sehingga Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril, memerintahkan malaikat Jibril untuk memeriksa. Kenapa hamba ini tidak masuk surga? Kenapa mereka Islam tapi tidak masuk surga? Tanyalah, gejaklah malaikat Jibril, tanya mbak hamba yang menjadi kekal dalam neraka itu. Wahai hamba, kenapa engkau masih kekal? Kenapa kalian masih kekal dalam neraka? Apakah tidak ada kebaikan yang engkau lakukan di dunia sehingga dapat menyebabkan engkau masuk dalam surga? Apa jawaban daripada hamba ini? Wahai malaikat Jibril, ketahui olehmu
Memang kami Islam, status agama kami Islam, tetapi tidak ada satupun kebaikan yang kami lakukan dalam dunia. Makanya pada saat ini, sampai pada detik ini, kami masih dalam neraka. Pulanglah malaikat Jibril menghadap Allah. Walau malaikat Jibril menghadap Allah. Di saat malaikat Jibril menghadap Allah, ya Allah, tidak ada kebaikan pada mereka. Bagaimana dia bisa sebab masuk surga? Apa kata Allah? Malaikat Jibril, wahai Jibril, kembali dalam neraka. Tanyakan pada golongan itu, pukul awaknya pernah makan satu piring dengan para ahli ilmu, para ahli yang salehin. Tanya namanya. Kejaklah malaikat Jibril, dia tanya hamba, wahai hamba, semasa udip kata, pukul gata-gatanya pernah tapajuh makanan sabuh tempat dengan para ulama, para orang-orang salihin, ahli ilmu. Apa jawaban mereka? Tidak, wahai mereka Jibril. Anda pernah kamu tapajuh makanan hidangan bersama mereka ulama? Gualah mereka Jibril, Allah, ya Allah, mereka tidak pernah makan satu hidangan dengan para ulama. Tidak pernah mereka makan satu hidangan dengan ahli-ahli ilmu. Apa kata Allah? Wahai malaikat Jibril, kembali lagi ke dalam neraka. Tanyakan pada hamba itu, pernah tidak mereka memandang wajah para ulama, para ahli ilmu, para orang yang soleh-soleh? Pergilah mereka Jibril mendatangi hamba yang dalam neraka. Gedanya mereka Jibril hamba. Wahai hamba Allah, pernahkah semasa dalam dunia urun bro gata-gatanya takalan wajah para ulama? Apa jawaban pada hamba ini? Putra jawab, hantam pernah wahai malaikat Jibril, hantam pernah. Dua malaikat Jibril dia menghadap Allah, ya Allah, hantam kalian wajah Allah. Memang ekstrim tak kehidupan wayang, benci tak, kebenci. Hantam pernah kehidupan tidak benci, hantam pernah melihat para ulama. Walau malaikat Jibril menghadap Allah, di saat dia paparkan, dia katakan, dia berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Wahai malaikat Jibril, tanyakan pada mereka lagi. Apakah mereka pernah senang bila nama ulama disebutkan di hadapan mereka, atau mereka membencinya? Jaklah mereka Jibril dia tanya bak hamba yang dalam nerakanya, wahai hamba, pukul semasa udip dalam dunia, awak berada gata-gatanya senang bila mana nama ulama disebutkan di hadapan Allah? Apa jawaban daripada hamba yang ada kekal neraka? Wahai malaikat Jibril, kami memang tidak pernah makan dengan ulama. Kami memang tidak pernah memandang wajah para ulama. Tetapi wahai malaikat Jibril, kami bukan pembenci para ulama. Kami bukan pembenci ahli-ahli ilmu. Kami bukan pembenci orang-orang yang saleh. Kami senang bila nama mereka disebutkan. Nah, dualah malaikat Jibril Allah, ya Allah, awaknya memang hantami pajuhku dengan para ulama. Awalnya memang hantami kalian wajah para ulama. Tetapi Allah, bila nama ulama disebutkan di hadapan mereka, mereka merasa senang dan gembira. Ya, apa kata Allah selanjutnya? Wahai malaikat Jibril, kalau itu ada pada mereka, kembali lagi di dalam neraka, ambil mereka, angkat mereka di dalam neraka, kemudian masukkan ke dalam surga dengan perantaraan sebab dia senang bila nama ulama disebutkan. Titipan syafaat yang lahir daripada ulama. Makanya hadis al-ulama'u warasatul anbiya. Kalau kita membenci para ulama, berarti kita membenci pewaris daripada anbiya. Siapa pewaris daripada anbiya? Itulah ulama-ulama tadi. Ya, menyobengeh kepada ulama katanya, hati-hati secara tidak langsung katanya kabengeh kepada Nabi. Menyobengeh kepada Nabi, hana galak kepada Nabi katanya, secara tidak langsung berarti itu hana galak kepada Allah Taala.
nyo yang bermasalah lalu. Ilung galak Nabi tapi ulama hai kala yang sama juga berarti danyo secara langsung ana galak kepada Nabi. Maka bila kawan kedanyo pertemanan kedanyo, pergaulan kita sehari-hari bersama ahli-ahli ilmu, di situ akan bisa menciptakan kebahagiaan yang hakiki dalam mengarungi sebuah kehidupan. Cimongan ngapa juri? Cimongan ngapa perampok? Hantip jalan tak belum ya. Ide dikede malam kita ya, pekan karena malam waktu bekerja. Boleh malam ka dia pulih mata. Ya kan? Ide dia kampung kai ko bermasa, tetapi dengan para ahli ilmu tidak demikian. Malam katanya nyonya sehingga daripada luar biasa akan menciptakan kebahagiaan untuk memperoleh sejatinya kehidupan seperti lagi topik yang dibahas. Kemudian selanjutnya kunci kebahagiaan yang harus kita miliki untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi adalah warizquhu fi baladi. Dia memiliki rezeki dalam negaranya sendiri. Maknanya apa? Ciptakanlah negerinya orang yang berziarah merantau ke negeri seberang, Malaysia kadang-kadang, kemudian Singapura, ataupun di tempat-tempat yang lain, dia meninggalkan istrinya di kampung halamannya, anaknya di kampung halamannya. Apakah di situ akan bisa menciptakan kebahagiaan? Anu hinoi bandace, mak hinoi bandace, ayah ini di Malaysia, munyo nagua 53. Itu pun kalau ada, kerinduannya akan tidak bisa terpenuhi, sehingga anaknya merasa minder dengan kawan-kawannya, istrinya pun merasa galau dalam menunggu suaminya. Tapi coba secara bersama-sama, sapan antara promo dan lako akan terciptanya keharmonisan yang luar biasa. Sekalipun kadang-kadang lauk pauk itu tidak sampai daging kita makan sehari-hari, walaupun yang kita makan itu ikan tongkol ataupun ikan asin, tetapi bila mana ada kebersamaan, terciptalah keharmonisan. Itulah tempat kunci untuk memperoleh kebahagiaan di dalam dunia dan awal-awal mula untuk membukakan pintu kebahagiaan ke alam akhirat. Maka bila ada empat ini, insya Allah kita peroleh sejatinya kehidupan dalam hakikat sebuah kebahagiaan. Nyok paling jam kira-kira. Si nyok apa tu mana? PNP tak salah. Aduh, 20 menit. Berarti masih ada waktu 30 menit. Ya. 20 menit kan? Dia lebih. Pendek kan tak. Karena ini kan durasi ya. Harus depan dan jelas. Nyahana berbahaya kan? Begitulah awal daripada mencari kebahagiaan. Ada sesi tanya jawab. Nah sesi tanya jawab. Boleh. Mungkin sebelum menanya kita pakai sesi tanya jawab bisa. Coba. Bila ada yang bertanya dipersilakan. Coba. Nah, pertanyaan. Yang di luar kadang-kadang ada pertanyaan, silakan. Yang ingin menanyakan. Ya. Nah, gimana? Adapun kita lanjutkan. Ada sebagian seseorang itu berpendapat, Ustaz, kalau menurut kami itu bahagia itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, celaka itu memang sudah ditentukan oleh Allah.
Jadi usaha kita itu sebagai apa? Bahagia sudah ditentukan oleh Allah, celaka sudah ditentukan oleh Allah. Usaha itu apa? Kalau itu ada sebuah pertanyaan pada diri kita. Ada yang berpendapat seperti ini. Dalam sebuah bait adapun syair orang Arab, ulama-ulama tempo dulu, beliau mengatakan fawzus sa'idi indahu fil azali kada syaqiyyu summa lam yataqi. Kebahagiaan seseorang itu sudah tercatat pada azali, pada ilmu Allah Ta'ala. Begitu juga dengan sebaliknya, itu juga sudah ditentukan dalam ilmu Allah Ta'ala. Cuma dalam menanggapi hal tersebut, itu hak Allah. Takdir itu hak Allah. Kita dengan Allah itu berbicara antara khalik dan makhluk. Khalik seorang pencipta, makhluk itu seorang yang diciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Bagaimana kita diciptakan terserah Allah. Mau diapakan ciptaannya terserah Allah. Maka pada kedua Allah tidak ada istilah komplain. Ada komplain. Bencana itu Allah laginya belum kesini lain. Kamu deh tidak ada istilah komplain. Kenapa? Karena itu hak Allah. Berbicara manusia, ada yang dinamakan dengan taklif, tuntutan manusia untuk mengarungi sebuah kehidupan. Inilah yang dikatakan dengan perintah. Pada persoalan tersebut, apa yang Allah perintahkan bagi kita? Yang Allah perintahkan bagi kita adalah berusaha untuk memperoleh kebahagiaan. Itu yang Allah perintahkan. Berusaha untuk memperoleh. Berusaha dalam memperoleh. Berusaha dalam memperoleh kebahagiaan itu hak manusia. Di saat dia usaha, sudah ada hasil. Apakah itu dengan usaha dia? Bukan. Itu merupakan ketentuan. Di saat dia usaha, dia gagal. Apakah itu disebabkan usahanya tidak becus? Bukan. Tapi itu merupakan ketentuan. Maka jangan salah-salah kita mengartikan apa makna daripada usaha. Usaha itu hak manusia, sedangkan yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Maka jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita mengeluh. Ciptakan diri kita. Seorang suami, ciptakan diri kita dan ciptakan istri kita. Seorang yang qanaah. Ini dua-dua yang qanaah. Istri kita nyuruh qanaah, lako ataupun kita sebagai suami juga harus qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu bersyukur dengan apa yang telah Allah titipkan pada diri kita. Yang qanaah tidak merasa mengeluh dengan apa yang belum Allah berikan pada kita. Kurangnya kita baru beli Allah support sepeda motor, baru beli Honda gitu. Honda lah bahasanya, kan? Walaupun motor nasib yang dari Honda, tapi Honda yang mana yang maksudnya adalah sepeda motor, roda dua, kan? Baru Allah lebih kepada kepadanya hanya sekedar sepeda motor, Honda baru lebih kepada Allah. Maka jangan pernah kita mengeluh untuk meminta mobil. Kenapa? Honda yang baik. Mobil bukan tidak baik bagi suasana sedangnya, tetapi mobil itu tidak baik bagi keadaan. Maka motor ber-AC dingin dalam motor. Tetapi motor bagi kepadanya yang mencelakakan gitu. Kan hanya motor mencelakakan, bukan hanya tabrakan, kenyang mana celaka. Tetapi dengan gara Allah lebihkan harta daripada batas kemampuan kita mengelola, kita lupa pada Allah, kita sombong pada Allah,
kita jauh dengan Allah, agama Allah anda pilih asik dengan kita mengelola harta yang sedemikian rupa. Maka dengan yang dia miliki uronnya yang terbaik bagi dia. Maka di saat itu kita mengerti dan mengenai itu yang terbaik bagi saya, disitulah kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Di saat kita bersyukur kepada Allah, ini sesuai lagi perkataan dalam hadis, lain syakartum, dalam kata Allah Taala, lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Jika kamu bersyukur terhadap apa nikmat yang telah aku berikan, maka akan aku tambah nikmat yang lain padamu. Tapi bila mana engkau kufur pada nikmat yang telah aku berikan, ingatlah azabku sangat pedih. Maka dengan karena fasilitas yang lagi rupa sangat alhamdulillah. Sebenarnya save itu tidak pernah ada. Tahu save itu cukup. Kata-kata cukup tidak pernah ada kalau kita hidup dalam dunia. Save saja. Kurangnya putra Hawa ada rumah. Nah rumah Hawa adalah Allah. Maka cukup itu tidak ada istilah ada dalam dunia. Tapi cukup itu ada dalam kepribadian manusia atau orang-orang yang beriman. Kenapa itu ada pada orang-orang yang beriman? Karena dia tidak berani memiliki sesuatu yang keluar daripada batasan kemampuannya. Anak gede. Di saat dapat menjawabkan di hadapan Allah, pat peng betul-betulnya, pat nempuh kabel, kemudian supau, kemudian pat sumber, akan ditanyakan itu adalah. Maka bila salah-salah dia jawab akan diazab oleh Allah. Budai yang atas pulang lonjok yang juga akan diazab oleh Allah Taala. Maka malai kita nyuruhnya tidak sebanding dengan malai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Tambahkan pada diri kita itu duit, doa, kemudian usaha, kemudian istiqamah, kemudian tawakal ataupun takwa. Maka dengan ada duit bagaimana mudah? Dengan ditambahnya lagi 4 kunci kebahagiaan yang telah Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, ingatkanlah dan yakinkan tidak ada yang dapat menggagalkan kita pada saat itu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menggagalkan ini. Selainnya manusia punya rencana boleh 1000 rencana, tetapi ingat wa makaru makarallah innallah khairul makirin. Rencana manusia boleh dia plan apa saja, tetapi rencana Allah yang terbaik. Mungkin pertanyaan silakan. Ada yang lain? Ya. Pertanyaan? Ada? Waalaikumsalam. Ya. Bahagia yang menghantarkan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada Allah titipkan yang namanya Latifah Rabbaniyah. Latifah Rabbaniyah itu ada sebagian ulama mengatakan dia ada di dalam hati yang dibangsakan kepada daging. Lamati yang tadi hidup Latifah Rabbaniyah. Maka apa kebahagiaan yang dapat menghantarkan keridhaan Allah?
di saat latifah rabbaniyahnya mulai tentram. Ataupun dalam bahasa lain, rasa ketentraman karena dalam latifah rabbaniyah. Apa itu latifah rabbaniyah? Satu nur yang dibangsakan kepada Tuhan. Maka dia akan tentram bila mana semua perintah Tuhan dikerjakan. Itu yang mengatakan kita kepada kebahagiaan yang dimiliki oleh Allah. Urannya, lepeng gedenya, banyak uang kita. Kemudian mobil mewah kita punya, rumah bertingkat kita miliki. Apakah ada rasa ketentraman dalam jiwa? Ada. Karena itu bukan hal yang diutamakan oleh hambanya, bukan yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala. Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala gimana? Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bila Allah titipkan harta, maka harta itu bisa menjadi amanah bagi yang lain. Bila mana legitannya karena ilmu, maka dengan ilmu itu beramal dan mengajarkan orang lain. Bila mana yang beribadat, ibadatlah dengan khusyuk, barulah timbul ketentraman dalam jiwa. Ini anak ketentraman dalam jiwa. Jika kurung berharga, tapi susah gelisah. Motor itu noyo itu. Orang bahkan pangkat tinggi, sampai presiden kadang-kadang. Tetapi opsi dulu, apakah itu mendapatkan oleh mana? Pejabat-pejabat tinggi lainnya, tidak kalah mereka dengan pangkatnya tinggi, senang, gembira, tentram hatinya. Mana sih luar biasa masalah yang dihadapi? Ruli demo oleh tiga negara dalam hari itu. Menyudah demi makna raya. Kaki dalam itu sampai malam. Rakyat aneh bawa kaki sampai rumahnya. Yang gara-gara gedenya dijaga oleh keamanan aparat hanya membawa malamnya. Kalau sahur. Kenyanya berarti keberadaan kita bukan membuat orang senang, tapi membuat orang susah. Apakah itu bahagia? Bukan. Makanya kebahagiaan itu letaknya dalam latifah namanya. Soal rasa ketentraman dalam jiwa. Bila kamandung perintah Allah terlakukan, bila kamandung amanah Allah terkubur, di depan Allah menjadi sebagai rahmat, kerja sebagai laknat bagi kita, yang timbul latifah. Mungkin itu yang lainnya ada. Ya. Assalamualaikum. Dulu kan boleh ya. Iya. Jadi tanda-tanda originalnya tawakal. Takwa. Takwa. Ya. Takut ke belakang. Ya. Jadi kan memang bahan-bahan nikah itu memang kayak narasi. Ya. Dan tiba-tiba susah kadrok ini harus susah. Ya. Ya. Memang sebuah penilaian terhadap istri yang baik itu, hal utama yang dilakukan adalah lihatlah salatnya. Siapa yang lihat salatnya, kalau di hadapan kita mungkin dia bisa berpura-pura. Cobalah tanya pada orang-orang kampung dia, adapun orang-orang yang ingin kita mendalami masalah dia terhadap orang itu. Istilah awai na istilah mak jomblang. Jadi baganya dadanya, bak selangki dan nyolah. Bek selangkinya saudara agaknya, nya saudara gebegah yang gaget. Ya kan? Tapi tanyakan pada orang yang mengerti agama. Kenapa? Karena mereka yang mengerti agama itu, di saat ada orang yang ingin menikah, dia tanyakan kabar seorang perempuan, dia harus mengatakan sebenarnya. Hanya som-sominan. Muyuna pernah buah boleh malam, begah boleh malam. Karenanya susah sinti. Ya, musuh urineng galak tebi malam, titik malam. Hawa bakso betul tadi. Nyan mekarasi, dompet gedenya kosong. Bermasalah kan? Bermasalah. Tapi kiban cita mita urineng layaknya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bukan orang kaya. Sayyidina Ali kan orang saudagar.
Tapi Sayyidina Ali-nya merupakan orang yang sangat miskin. Miskin Sayyidina Ali. Bahkan di saat Siti Fatimah ngidam, putra Hawa Siti Fatimah wadanya boh 5 bru aja katanya. Di saat Siti Fatimah ngidam, Hanan pudrot, tapi tidak ada uang untuk menuruti apa yang diminta oleh Siti Fatimah. Siti Fatimah tidak pernah mempermasalahkan. Anda pernah gemaklumi keadaan suami, tapi dengan kemiskinan, dengan serba kurangan Sayyidina Ali pada saat itu bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan karena Siti Fatimahnya yang bijaksana. Ya, masa kedanya napeng tertuh ribai. Istri kedanya tengah ngidam. Orang ngidam kan beda-beda, macam-macam hawa orang ngidamnya. Bahkan dengan keadaan yang hana stabil. Kadang-kadang hawa bodrian, dengan hawa bodrian lehna bodrian ke hana hawa kuli leungan ke lain dam bojabe melabu. Kadang bojabe melabu ke hawa muda. Lain-lain lah cerita. Kenapa? Karena keadaannya tidak stabil. Wajar. Ininya hanya tapi gaharnya karena urinang yang bisa merasakan. Ya. Beda begadinya hawa yang kengkeng lagi namanya. Tidak bisa kita katakan itu karena mereka yang merasakan. Yang harus ingat ya. Menyamampu turuti menyohana kaku. Sabar. Jadi munyon peng dengan surtuh ribe. Kemudian peng tersebut lebih membutuhkan kepada yang lain. Kan untuk menuruti hawa istri dengan hidangnya. Ya, dia bisa memahami dan memakluminya. Hana pua bang. Ya, nejuk ke yang membutuhkan hal lain mentang ataupun nepake kepada yang membutuhkan hal lain. Menanlah kira-kira. Ya. Maka yang harus dilihat pada istri yang benar-benar baik itu apa? Yang pertama, lihatlah salatnya. Ya. Sidro istri kena pilih suami juga begitu. Kalau sembahyangnya, kalau pada Allah, kalau dengan Allah dia sudah bertanggung jawab, maka dengan sesama manusia dia akan juga bertanggung jawab. Tapi munyangan Allah Ta'ala mantang berani hana bertanggung jawab, berharap dengan manusia dia akan bertanggung jawab. Ya, dengan Allah Ta'ala mantang sembahyang subuh po 7. Mantang sembahyang subuh po 10. Po 10 bunga. Bukan kan 10 bunga. Mata urah ka kadar segala. Kita mata urah ka sikan. Itu biar kelim fajar itu biar. Mata urah itu biar. Ya, kan? Nyan watenya sembahyang subuh. Kemudian sembahyang asar watnya maghrib 3 jam lasah. Maka itu bukan orang yang baik. Maka itu bukan orang yang baik. Kenapa? Dia belum bertanggung jawab dengan Allah. Tapi bila mana bertanggung jawab mantap dengan Allah, nyo yakin walaupun dia memiliki harta hanya sebatas gari, sepeda hanya pakai motor le ka sepeda tu. Ya, nyo insyaallah rasa tanggung jawab dalam rumah tangga. Ya, maka lepas-lepas. Kebukti le orangnya. Wate kaya abangku sayang. Di saat dia beruang abangku sayang. Tapi bila mana kakere gedenya, kahana pengle abangku tendang. Lagi yang urina. Nyan urina model tersebut urina matri biasa. Tapi uranya yang nah hadir ini hana matri. Beda ka mandung urina hanasi. Le urina yang gagat akai. Ya, le urina yang na ilmu agama. Ya, manalah kira-kira kan? Ya, mungkin yang lain pertanyaan. Gimana? Ciban nunggu pertanyaan. Ciba ibu-ibu lem. Hana katruk siji mah. Tentu mah doa. Mungkin kalaupun tidak ada lagi kita padai sama-sama kita menutup acara ini, pengajian ini dengan kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-tawila waj'alna hudatan muhdina ghairan dhalin wala mudillin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجدنا ولجداتنا وللأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya bila ada kekhilafan dan kesalahan pada pengucapan kata terdahulu lidah, maka kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.